Di dalam pengertian Dharma, seseorang beragama itu adalah untuk meningkatkan kualitas diri sendiri. Sehingga kalau kita misalnya saja beragama Buddha, katakanlah dalam waktu 3 tahun beragama Buddha, kita kemudian lalu merenungkan pada diri sendiri, sudahkah saya dalam 3 tahun ini menjadi lebih baik? Atau dalam 3 tahun ini justru perilaku saya malah menjadi lebih buruk. Kalau dalam 3 tahun saya belajar agama Buddha dan melaksanakan Dharma ini, saya menjadi lebih buruk, orang-orang malah protes kepada saya misalnya, kamu ini ya sudah belajar agama Buddha, kok malah kelakuanmu kayak gini, kok malah tambah buruk. Dulu kamu ini orangnya sabar, sekarang kok jadi pemarah. Nah, kalau kita yang seperti itu, maka berarti kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki di saat-saat selanjutnya. Jadi, wah, saya beragama Buddha, tapi kok saya malah menjadi lebih jelek kelakuan saya. Wah, berarti ini keliru nih pemahaman saya tentang Dharma. Karena itu, saya harus mulai perbaiki, mulai sekarang juga saya perbaiki. Tetapi, kalau setelah saya 3 tahun belajar agama Buddha, kemudian saya menjadi lebih baik, orang-orang di lingkungan saya kemudian mengatakan, wah kamu ya, setelah belajar Dharma, kamu juga jadi bagus loh. Setelah 3 Waisak, kamu sekarang hebat loh. Nah, kalau seperti itu, berarti kita belajarnya sudah tepat. Karena memang Dharma ini digunakan untuk membangun kualitas diri. Ya, kalau kita kemudian melihat tentang Dhammanusati, perenungan tentang Dharma itu bahwa Dharma itu berada sangat dekat, tak lekang oleh waktu dan sebagainya, itu berarti kita memahami Dharma bukan dengan melihat orang lain. Tapi justru kita memahami Dhamma dengan melihat diri sendiri. Sehingga cocok sekali kalau dikatakan di dalam salah satu ayat Dhammapada, yaitu kita hendaknya jangan melihat kekurangan orang lain, apa yang sudah dia lakukan atau apa yang belum dia lakukan. Tetapi marilah kita melihat diri kita sendiri. Apa yang sudah saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan. Kalau saya sudah melakukan yang baik, maka saya akan teruskan melakukan yang baik. Tapi kalau saya belum melakukan yang baik, mulai sekarang saya harus melakukan yang baik. Baik di dalam cara berpikir, baik di dalam cara berbicara, maupun baik di dalam cara bertindak atau berperilaku. Dengan demikian, kalau kita melihat hal-hal yang saya tadi sampaikan, maka jelas Dharma itu adalah untuk diri kita. Sehingga orang lain, katakanlah yang bukan Buddhis, orang lain itu melihat kita adalah sebagai Dharma Duta. Setiap diri kita, setiap umat Buddha adalah Dharma Duta. Kebaikan kita membawa kebaikan agama Buddha secara keseluruhan. Keburukan kita mempengaruhi pandangan orang terhadap agama Buddha secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita masing-masing pada saat Waisak seperti ini, kemudian kita lalu merenungkan, sudahkah saya ini menjadi lebih baik sehingga
saya tidak memalukan ajaran Sang Buddha. Tadi kita sudah mendengar yang disampaikan oleh Bante Dhammakaro bahwa dengan adanya Waisak ini agama Buddha itu jadi ada. Atau katakanlah Buddha Dharma itu menjadi ada. Karena Waisak ini memperingati 3 peristiwa penting. Yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, Pangeran Siddhartha menjadi seorang Buddha, mencapai kesucian, dan Pangeran Siddhartha yang telah menjadi Buddha tersebut wafat. Rangkaian lahir mencapai pencerahan dan wafat inilah yang kemudian menjadikan Buddha Dharma atau ajaran Sang Buddha ini muncul di dunia. Sehingga ketika kita menjadi murid Sang Buddha, kemudian kita berperilaku yang buruk, maka agama Buddha ini kemudian dianggap, ya gurunya sehebat itu, kenapa muridnya seperti ini? Sebaliknya, kalau kita menjadi lebih baik, maka orang juga akan menganggap, wah, gurunya memang sudah hebat. Maka ya pantas murid-muridnya seperti itu. Nah, ini tanggung jawab kita adalah sebagai seorang umat Buddha sekaligus sebagai Dharma Duta. Karena itu kita harus waspada dengan cara berpikir kita. Kita harus waspada dengan cara berbicara kita. Kita harus waspada dengan perilaku kita. Karena kadang orang melihat kita ini wakil dari ajaran Sang Buddha. Memang kita bisa mengatakan, ya kalau beli mangga satu kilo, ada yang 1 busuk, kan tidak mempengaruhi yang lain. Ya kita boleh mengatakan begitu. Kadang di kalangan kita bisa mengatakan begitu. Ya memang yang jelek sih itu sih. Bukan nggak seperti itu. Tetapi masyarakat luar kadang-kadang tidak melihat itu. Kadang-kadang yang satu itu mewakili. Yang satu yang busuk tadi mewakili kesemuanya. Kita pun kalau membeli mangga 1 kilo, kemudian dapat yang busuk, begitu sampai rumah dapat yang busuk dan kita tahu, kadang-kadang kita kemudian mengatakan, nanti lain kali aku nggak mau beli di sana lagi dah. Ada yang busuk nih. Nah, jadi kita sebagai orang luar kemudian melihat bahwa kalau ada mangga 1 yang busuk itu mewakili penjualnya jelek. Lain kali aku nggak mau beli sana. Saudara-saudara, oleh karena itu moderasi beragama ini menjadi penting. Moderasi ini apa sih? Moderate, tidak berlebihan. Kenapa tidak berlebihan? Kita lalu merenungkan. Tujuan beragama tadi kan untuk diri sendiri. Diri sendiri untuk apa? Diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Lebih baik dalam cara berpikir, lebih baik dalam cara berbicara, lebih baik dalam cara berperilaku. Dan diri sendiri menjadi orang yang bahagia. Sehingga kalau kita sebagai seorang umat Buddha, 1 orang bisa berbahagia. Kemudian dilihat orang lain, mungkin orang tua kita, mungkin pasangan hidup kita, mungkin anak kita, mungkin tetangga kita, dan lain sebagainya. Dia kemudian melihat, dia ini setelah beragama Buddha kok jadi orang baik ya. Kemudian orang itu meniru perbuatan kita, lalu gitu aku coba aku dikit-dikit juga mau belajar agama Buddha, aku dikit-dikit juga mau praktek Dharma. Dan akhirnya dia menjadi baik, dalam cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak, maka kalau itu di rumah kita yang tadinya hanya ada 1 yang berbuat baik, yaitu kita, maka sekarang menjadi 2 dengan dia. Kemudian kalau ada 2 dengan dia, lalu ada orang lain mengikuti lagi, maka akhirnya jadi 3. Kalau penghuni rumah kita itu 4 orang, akhirnya yang 1 yang tidak ikut itu akhirnya lihat, dia menjadi lebih baik setelah mengenal Dharma. Itu juga menjadi lebih baik juga setelah mengenal Dharma. Ini juga mengenal Dharma lebih baik.
Kalau gitu aku yang mau akhirnya di rumah kita ada 4 orang. Penghuninya 4 orang menjadi lebih baik. Dari satu yang berbuat baik sesuai dharma, keempatnya begitu. Dan Anda bisa bayangkan kalau dalam satu rumah ini bisa berbuat baik, dan akhirnya ditiru oleh rumah-rumah yang lain, maka tidak tertutup kemungkinan ada masyarakat yang baik. Masyarakat yang menjalankan dharma, karena dia melihat dharma itu adalah perubahan untuk perilakunya menjadi lebih baik, perubahan cara berbicaranya menjadi lebih baik, cara berpikirnya menjadi lebih baik, dan menimbulkan kebahagiaan. Dan akhirnya ini kalau ditiru, semakin banyak orang yang melaksanakan dharma, dan semakin banyak kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kebahagiaan maupun kedamaian dapat dirasakan. Tidak ada lagi permusuhan, karena permusuhan itu adalah timbul karena orang tidak bahagia. Mungkin dirinya sudah bisa merasakan dharma dengan baik. Dia ingin memaksakan dharma ini kepada orang lain, maka muncullah permusuhan. Padahal kadang kita lalu ingat pada cerita di dalam dharma. Di dalam dharma ada cerita bahwa dharma ini sering diibaratkan seperti burung merak. Merak jantan ketika ingin mendekati merak betina, maka dia menggunakan keindahan bulu ekornya. Dia membuka bulu ekornya ini dengan semaksimal mungkin. Dia menari dengan tarian merak yang menunjukkan keindahan bulu ekor tersebut. Sehingga merak betina akhirnya tertarik untuk mendekati merak jantan itu. Ini satu-satunya perilaku di dalam dunia hewan, bahwa justru si betina yang mendekati si jantan karena tariannya tadi. Biasanya yang menari adalah yang betina, kemudian yang jantan yang datang. Tapi ini tidak. Nah, dharma sering dilambangkan dengan burung merak itu. Bahwa dengan keindahan kita, keindahan cara berpikir, berbicara maupun berperilaku itu, hendaknya dapat menarik untuk orang itu mempelajari dharma. Dan kalau dia sudah bisa menjadi lebih baik dalam cara berpikir, berbicara, dan bertindak, maka muncullah kebahagiaan, muncullah kedamaian, maka kita bisa membantu menjadi orang yang bisa mendukung munculnya kedamaian. Kedamaian di dalam diri kita, kedamaian di dalam keluarga, kedamaian di dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, moderasi beragama adalah dengan kita kemudian melihat bahwa agama ini untuk diri sendiri, saya tidak bisa memaksakan dia. Karena kalau saya memaksakan, saya menimbulkan ketidakbahagiaan. Tetapi dengan saya memberikan contoh bahwa saya bahagia setelah melaksanakan dharma, maka orang itu akan tertarik sendiri untuk belajar dharma. Saudara-saudara, karena itu dharma bukan hanya untuk dibicarakan. Dharma bukan hanya untuk dibahas. Tapi dharma adalah untuk dilaksanakan. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang bisa ngomong, tetapi kita menjadi orang yang bisa melaksanakan dharma. Sekarang apa dharma yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud moderasi beragama? Saudara-saudara, kalau tadi tujuan kita ini adalah membangun kedamaian di dalam batin kita,
Sehingga kedamaian di dalam batin kita atau kebaikan di dalam diri kita itu bisa menular, bisa menginspirasi orang lain untuk meniru, maka sekarang kita marilah melihat diri kita masing-masing. Apakah kekurangan diri kita? Saudara-saudara, untuk melihat kekurangan diri sendiri, Anda boleh tanya kepada orang di sekitar Anda. Mungkin itu pasangan hidup Anda, mungkin itu anak Anda, mungkin itu orang tua Anda, mungkin teman dekat Anda. Tanyalah kepada mereka. Menurut kamu, selama kamu berkumpul dengan saya, aku ini kejelekannya di mana? Nah, saudara-saudara, ketika kita bertanya kepada teman seperti itu, teman yang baik di dalam Dharma adalah teman yang bisa menunjukkan perilaku kita yang keliru agar menjadi lebih baik. Dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Dan juga memuji kita, memberikan apresiasi, menghargai kita kalau kita sudah baik. Nah, sehingga kalau kita bertanya dan itu teman baik kita, maka teman itu mungkin akan memberi masukan kepada kita. Kamu ini ya, orangnya itu pelupa. Oke, saya pelupa. Nah, jadi kita kalau sudah bertanya kepada orang, dan orang itu menjawab kekurangan kita, maka Anda harus siap menerima itu sebagai kenyataan. Itu adalah sudut pandang dia. Dia mungkin kalau kita tidak tanya, tidak ngomong. Jadi kalau sekarang dia ngomong, memberikan informasi kepada kita bahwa kita ini misalnya pelupa, maka kita jangan ngomel. Begitu diberitahu, kamu itu kejelekannya adalah pelupa. Ya maklumlah saya pelupa. Namanya saya juga masih sudah umurnya sudah tua, kamu masih muda, makanya kamu bisa mengatakan saya pelupa, kamu masih punya daya ingat yang baik. Kemudian kita malah ngomel panjang dan lama, sehingga orang itu, sudahlah terserah kamu mau ngomong apa, terserahlah tadi yang minta kamu kejelekannya disampaikan itu siapa, sekarang diomongi kejelekannya kok sekarang sampai begitu, sudahlah. Nah, jadi akhirnya kalau nanti kita tanya lagi, sekarang kekurangan saya selain saya tadi pelupa apa, terserah kamu mikir sendiri aja. Nah, akhirnya kita repot, kehilangan teman. Tapi kalau kita kemudian dikatakan kamu ini pelupa, oke. Saya akan belajar menjadi lebih baik. Saya berusaha mengurangi sifat pelupa saya, perilaku saya yang pelupa tadi, dengan mengembangkan kesadaran. Nah, jadi kita kemudian mengingat-ingat ajaran Sang Buddha bahwa ada yang disebut mengembangkan kesadaran. Jadi kita selalu bertanya pada diri sendiri, saat ini saya sedang apa ya? Oh, saat ini saya sedang meletakkan kunci kendaraan di atas meja. Nah, sehingga nanti satu ketika kita ditanya, kunci kendaraan tadi kamu letakkan di mana? Karena tadi saya mengembangkan kesadaran, kunci kendaraan saya letakkan, saya sadar saya meletakkan kunci kendaraan di atas meja, maka saya langsung menjawab, tuh di atas meja. Yakin, kamu kan orangnya pelupa. Enggak, saya sudah mengembangkan kesadaran. Sungguhan, di atas meja ada kunci yang tadi dicari. Kemudian mengunci pintu. Kita biasanya lupa nih kalau mau tidur mengunci pintunya lupa. Kadang-kadang sudah dikunci belum, kemudian kita keluar lagi dari kamar, kemudian kita ngecek lagi sudah belum. Tapi sekarang saya menyadari. Saat ini saya melangkah keluar dari kamar, saya melangkah menuju ke pintu depan, dan saya memeriksa pintu depan.
dalam posisi sekarang sudah terkunci. Nah, kemudian kita masuk lagi ke rumah. Dan orang bertanya kepada kita, bagaimana? Pintu depan sudah dikunci. Sudah, kamu kan biasanya pelupa. Oh, aku yakin. Sudah dikunci. Nah, itu dalam banyak hal kita bisa kembangkan seperti itu. Akhirnya, kita menjadi tidak pelupa lagi. Atau minimal lupanya berkurang. Dan akhirnya, orang di sekitar kita mengatakan, kamu berubah loh. Dulu kamu pelupa. Sekarang kamu, wah sudah bagus. Dulu kamu tiap hari banyak yang lupa. Sekarang kamu lupa paling 3 hari sekali. Bagus. Kamu belajar apa sih? Aku belajar Dharma. Dharma bagian mana? Kok bisa untuk mengatasi lupa? Dharma mengembangkan kesadaran setiap saat. Nah coba sekarang kekurangan saya yang lain apa? Kemudian kita tanya lagi. Wah, kamu itu ya orangnya males. Loh, males. Kita juga jangan marah terusan. Males sampahnya, kamu gini-gini. Ya, kita kemudian tanya, menurut kamu yang males saya yang mana ya? Itu misalnya, kamu kadang-kadang kan misalnya ya, kamu bertekad nih, dalam 1 bulan menjelang Waisak, kamu mau menjalankan 8 sila. Jadi, 1 bulan penuh, mengikuti sebulan pendalaman Dhamma itu, kamu menjalankan 8 sila. Tapi yang terjadi apa? Kamu kadang-kadang nggak jalankan. Seminggu jalankan, 2-3 hari nggak jalankan. Kemudian nanti jalankan lagi, nggak jalankan lagi. Oh, ya. Nah, jadi kita terima dulu kenyataan bahwa itu memang wataknya kita ataupun perilaku yang kita sudah jalani yang dilihat oleh orang lain. Kemudian, oke, saya perbaiki. Saya nanti sebulan ke depan ini setelah Waisak, saya juga mau menjalankan 8 sila. Dan ini mau saya perhatikan sungguh-sungguh. Saya mau menjalankan Dharma untuk melatih saya tidak malas. Loh, bagaimana ini kamu? Nah, ini dia. Di dalam Dharma itu, kalau tadi saya menjalankan pengembangan kesadaran. Sekarang saya mengembangkan disiplin. Disiplin mana ada di dalam Dharma? Ada. Yaitu menjalankan latihan kemoralan. Bahwa kalau kita puja bakti saja, seperti tadi puja bakti acara kita waktu dimulai, juga menjalankan atau membaca Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Tiap kali puja bakti ada bacaan itu. Kita selalu diingatkan. Supaya kita dalam setiap waktu kehidupan kita, sepanjang hari, selalu menjalankan 5 latihan kemoralan tadi. Nah sekarang, disiplin ini mau saya tingkatkan dengan 8 sila. Karena saya lalu tahu bahwa di dalam Dharma, kalau kita memohon sila kepada para bhikkhu, di situ dikatakan, silena sugating yanti, silena boga sampada, silena niputing yanti. Bahwa kalau saya menjalankan sila, bisa memperoleh kehidupan di dunia bahagia, sejahtera. Setelah kehidupan ini terlahir di alam bahagia, dan kalau menjalankan sila dengan baik, di kehidupan ini pun ada kemungkinan kita mencapai pencerahan. Nah, artinya apa? Bahwa saya ini harus saya jalani sendiri. Kemoralan tidak dapat hanya saya bicarakan. Kemoralan tidak dapat hanya saya tekadkan aja di awal tadi, kemudian seminggu lalu saya lupa. Tidak. Saya harus rutin melaksanakan, karena buah pelaksanaan itu kembali pada diri saya sendiri. Saya yang mau rajin melaksanakan, saya mendapat manfaat. Saya malas melaksanakan, saya berkurang manfaatnya. Nah, dengan ingat seperti itu, kemudian kita, kalau gitu 1 bulan setelah Waisak ini, saya akan terus menjalankan 8 sila. Dan kemudian kita tekun menjalankan, karena apa? Begitu kita mau malas, enggak, saya ingat bahwa kalau saya melakukan sendiri,
buahnya akan kembali ke kita. Saya tidak melakukan, saya pun hilang kesempatan. Saya tidak mau hilang kesempatan karena hidup ini tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Bahwa sekarang saya sedang bernafas, nanti juga sebentar lagi keluar nafas, nanti sebentar lagi masuk, sebentar lagi keluar. Kehidupan saya hanya sebatas masuk dan keluarnya nafas ini. Begitu nafas masuk nggak bisa keluar, matilah saya. Begitu nafas keluar nggak bisa masuk, matilah saya. Mumpung saya masih hidup, saya harus tekun melaksanakan kemoralan ini. Karena nanti buahnya akan kembali ke kita. Nah, dengan mengingat itu, kemudian kita semangat. Mau kendor lagi, ingat itu lagi, semangat lagi. 1 bulan penuh kita bisa jalankan, orang tadi bertanya lagi, wah, bagaimana kamu? Kok bisa? Dulu waktu sebulan pendalaman Dhamma, menjelang Waisak kamu malah kadang latihan 8 sila, kadang enggak, kadang latihan, kadang enggak. Sekarang setelah Waisak, kok malah bisa? Karena saya melaksanakan Dharma. Bahwa melaksanakan sila itu adalah latihan disiplin. Dan disiplin itu buahnya adalah kembali ke diri kita. Nah sekarang, kalau saya sudah bisa memperbaiki, saya tidak pelupa. Minimal lupa saya berkurang. Saya sudah menjadi lebih disiplin. Apalagi kekurangan saya sekarang? Menurut kamu kekurangan saya? Ya, kamu sih memang bagus ya. Jadi umat Buddha ya sudah lama ya sudah bagus. Cuman kamu ini agak nggak mau ngalah. Jadi kalau naik kendaraan, kemudian ada orang nyalip kamu, kamu marah-marah, terus kamu tidak mau kalah, lalu nyalip balik, ngelakson-ngelakson, emosi, itu kekuranganmu. Kadang-kadang kamu nggak nyalip balik, tapi ketika kamu lihat kamu ada keluarga, kemudian kamu hanya ngomel-ngomel aja, keluar kebun binatangnya. Oke, itu memang kekurangan saya. Saya akan perbaiki. Perbaiki bagaimana dengan Dharma? Oh bisa, yaitu mengembangkan kerelaan. Saya sudah diajarkan di dalam Dharma sejak saya sekolah minggu, setiap kali ada lagu Dana Paramita, saya masukkan kotak dana. Kemudian setelah saya mulai diajak orang tua untuk ke wihara berdana makan kepada para biku, kemudian juga berdana katina dan lain sebagainya, maka kalau saya tadi sudah melakukan dana-dana yang bersifat materi, sekarang saya merenungkan apa sih tujuannya saya berdana bersifat materi, kenapa saya berdana makan kepada para biku, kadang para biku pindapata saya juga mengisi, kemudian juga saya berdana kepada para biku waktu katina, kadang-kadang waktu saya ulang tahun saya berdana untuk panti asuhan, panti jompo dan panti yatim piatu misalnya. Tujuannya apa ini? Saya lalu merenungkan bahwa itu tujuannya adalah untuk mereka bahagia. Dengan perilaku saya ini, semoga mereka bahagia. Semoga orang-orang di panti jompo itu berbahagia dengan dana yang saya berikan. Demikian pula di panti asuhan. Demikian pula dengan para biku. Semoga dengan dana makan ini, para biku menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan bisa membabarkan dhamma di mana-mana, sehingga menumbuhkan kebahagiaan untuk para umat di mana-mana. Dengan saya berdana katina, 4 kebutuhan pokok, dan lain sebagainya, maka saya mendukung kehidupan sangga, sehingga sangga bisa bertahan untuk waktu yang lama, dan sangga bisa untuk menjadi contoh pembabaran dharma dan pelaksanaan dharma, sehingga banyak orang meniru perilaku baik para biku, dan juga cara berpikir yang baik dari para biku, cara berbicara yang baik dari para biku, dan itu adalah salah satunya karena saya mendukung kehidupan para biku, sangga, dengan dana katina. Nah, kalau saya sudah bisa seperti itu, maka ketika orang nyalip dengan kendaraan yang demikian kencang, kemudian saya lalu merenungkan, saya sudah bisa berdana materi kepada para biku, berdana materi kepada
panti jompo, panti asuhan, dan lain sebagainya. Untuk mereka bahagia, maka saya sekarang berdana untuk membahagiakan orang. Semoga yang tadi ngebut mendahului kendaraan saya itu berbahagia. Kenapa? Karena mungkin dia punya urusan yang harus segera diselesaikan. Mungkin tadi dia bangunnya terlambat, dan sekarang dia mengejar waktu. Mungkin itu dia akan wawancara untuk masuk kerja, atau ada hal yang penting dia lakukan. Ya, semoga dia bahagia. Nah, jadi dengan demikian, kemudian kita lalu merenungkan hal ini. Maka ketika kita didahului oleh mobil yang demikian arogan misalnya, kita bisa memaafkan dia. Kemudian sudah tidak ada lagi keluar kata-kata kebun binatang dan sebagainya, sehingga orang tersebut lalu mengatakan, kok bisa kamu berubah? Ya bisa lah, karena saya menjalankan dharma. Dari mana menjalankan dharma? Kok kamu bisa jadi lebih sabar? Karena saya mengembangkan kerelaan. Loh, kerelaan itu kan berdana. Kamu kan hanya berdana materi dan lain sebagainya. Betul, saya berdana materi. Tapi berdana materi itu kan hanya awal. Bahwa kita juga harus memahami makna di balik dana materi itu. Bahwa kalau saya berdana materi itu sebetulnya saya mengkondisikan pihak lain berbahagia. Nah, jadi dengan saya sekarang rela orang itu mendahului mobil saya atau kendaraan saya, maka saya mendanakan kesempatan kepada dia supaya dia bahagia. Nah, jadi orang itu kemudian mengatakan, wah kamu hebat banget ya, kamu bisa melaksanakan dharma di dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan kesadaran menjadi tidak pelupa, mengembangkan kemoralan supaya kamu menjadi lebih disiplin, punya komitmen yang bagus, kemudian kamu bisa mengembangkan kerelaan supaya kamu menjadi lebih bersabar, bukan hanya di jalan raya, tapi di kehidupan masyarakat sehari-hari, kamu juga sabar, dengan pasangan hidup kamu juga sabar, dengan anak-anak juga sabar. Wah, kamu hebat banget. Kenapa bisa begitu? Karena saya memahami agama dalam hal ini adalah dharma, Buddha dharma, yaitu ajaran Sang Buddha yang diajarkan setelah Sang Buddha mencapai pencerahan itu adalah untuk mengembangkan kualitas diri. Dan dengan kualitas diri yang baik, kita menjadi Dharma Duta yang baik. Dan ini akan menjadi contoh untuk masyarakat di lingkungan kita. Apakah itu pasangan hidup keluarganya sendiri, apakah itu keluarga orang lain, apakah itu orang-orang umum sama sekali. Begitu melihat kita, dia melihat Dharma. Dan kebaikan kita menjadi salah satu tanda kebaikan Dharma. Nah, inilah sebetulnya menjadi moderasi beragama. Kita menjadi orang yang praktek Dharma tanpa memaksakan kehendak kepada pihak lain, tetapi kita mengkondisikan orang, mengapresiasi. Wah, orang kalau bisa jalankan Dharma ya, bagus banget. Hidupnya menjadi penuh kedamaian. Aku yang mau coba. Tapi aku kan bukan Buddhis, bagaimana bisa nyoba? Bisa. Walaupun bukan Buddhis, tetap bisa. Karena mengembangkan kesadaran setiap saat. Siapapun bisa. Bahwa kalau saat ini saya sedang apa? Saya sedang meletakkan kunci di atas meja. Apakah itu harus beragama Buddha? Tidak. Di agama apapun juga bisa. Ketika kemudian saya berlatih disiplin, kalau disiplin di dalam Dharma dalam menjalankan 5 sila, misalnya tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, kemudian 8 sila. Kemudian mungkin di tempat lain ada aturan disiplin yang lain, silahkan jalani aturan itu. Dan ketika dia bisa menjalankan dengan penuh komitmennya, dengan komitmen yang penuh, maka dia juga menjadi orang yang disiplin. Ketika mengembangkan kerelaan materi, nah, kalau kita misalnya berdana kepada para biku atau masukkan kotak dana misalnya di wihara,
Setiap orang punya pemuka agamanya masing-masing, dia bisa berdana ke pemuka agamanya masing-masing. Setiap orang punya tempat ibadah, dia bisa berdana ke tempat ibadahnya masing-masing. Nah, tetapi kemudian pemahamannya ini bahwa saya berdana adalah untuk mengkondisikan orang yang menerima dana ini berbahagia. Nah, jadi kita kemudian lihat panti asuhan juga tidak harus agama Buddha yang berdana ke sana. Semuanya bisa. Dengan kita mengembangkan hal ini, mengembangkan kesadaran, mengembangkan kemoralan, mengembangkan kerelaan, ini bisa dilaksanakan siapapun juga. Dia tetap beragama yang sama, tidak perlu menjadi Buddhis, tetapi dia bisa menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan kalau sudah seperti ini, maka moderasi beragama tanpa harus memaksakan kehendak agama kita kepada yang lain, tetapi masing-masing diri kita ini kemudian meningkatkan kualitas diri kita sesuai dengan tuntunan dharma masing-masing, tuntunan ajaran agamanya masing-masing, maka kita bisa membangun kedamaian di dalam keluarga kita, kedamaian di dalam masyarakat kita, bahkan kedamaian di dalam negara, di dalam dunia ini. Jadi kedamaian di dunia ini dimulai dari negara, dimulai dari bangsa, dimulai dari keluarga, dimulai dari diri kita masing-masing. Peranan kita sangat besar karena kita walaupun hanya setitik debu, tetapi debu ini toh tetap bagian dari debu yang demikian besar. Jadi kalau kita debu-debu yang setitik ini berkumpul, maka dia juga akan memenuhi bumi ini. Kalau kita masing-masing melakukan kebajikan dengan mengembangkan kesadaran setiap saat, mengembangkan kemoralan, dan mengembangkan kerelaan, maka kita akan mendukung tercapainya kebahagiaan dunia. Oleh karena itu, moderasi beragama membangun kedamaian ini bisa dilakukan. Minimal kita masing-masing yang melakukan, yang menginspirasi lingkungan kita untuk membangun kedamaian bersama.